Lagi di mana kita nih? Ya di Bandung nih sedang menunggu kepastian yang tidak pasti. Ya. Jadi sebenarnya konsep kepastian yang tidak pasti itu Seperti apa? seperti apa tuh, Mus? Gimana? Ketidakpastian pasti atau kepastian yang pasti. Bagaimana tuh? Mungkin ini sambil ngobrol biasa aja di. Ya. Maksudnya kan kita pernah mengalami gitu dalam beberapa hal yang tiba-tiba arahnya gak dikonsepkan, tiba-tiba ke A ke Z. Ya. Diki sendiri pernah gak dik? Yuk mengalami kayak gitu, misalkan mau kemana nih bingung tiba-tiba ada tempat ngopi, udah sini weh nih. Dan sesuai pengalaman kita saat pengen ketemu dosen ya. Ya. Itu kepastian yang tidak pasti. Oh iya. Entah datang ketemu jam berapa, jam berapa, itu mungkin ya. Benar sih, benar. Kepastian yang tidak pasti. Apa sebenarnya yang pasti, terutama di dunia ini? Apa? Oh itu pembahasan yang ini deh, itu pembahasan yang apa paradigmatik. Kita ke hal yang dasar dulu. Oh, ya, boleh. Ini selama selesai studi pasca sarjana, ada yang lebih absurd lagi nggak dalam kehidupan? Kayak tadi pembahasan kita kan ketidakpastian yang pasti atau kepastian yang tidak pasti, itu kan dua hal. Ada gak nih? Terkait apa gitu? Apa ya? Ya contohnya saat melamar kerja, gimana kita menarik ya. berharap ya datang untuk interview segala macam, cuman pas sampai sana ternyata tidak sesuai apa yang kita inginkan, dengan gaji sekian, dengan apa, dengan tupoksi pekerjaan yang amat banyak ternyata, dan tidak sesuai dengan yang kita baca di persyaratan. Ini sebenarnya gini loh teman-teman Abed Paris, kayak misalkan Diki ini kan basicnya SPD ya, SPD. Terus kan kalau kita tinjau mengenai ketidakpastian pasti, SPD juga banyak itu yang kali ini ya kerjanya. Benar. Jadi itu sebenarnya persoalan udah terjawab sih sebenarnya. Ya ada yang SH ke arah mana, bang ke tiba-tiba jadi petani modern atau buat usaha. Nah sebetulnya kan Diki waktu itu pernah ngejok ke saya gitu mengenai ini di perihal apa pengangguran yang terselubung. Nah kita udah di secara apa jokes nih gimana nih mengenai hal itu. Pengangguran yang terselubung. Kata honorer atau outsourcing itu maksudnya pengangguran terselubung atau bagaimana gitu kan? Itu mah bosnya opini pribadi aja. Ya ini opini pribadi guys. Kita tidak sedang membahas metodologi yang ketat seperti di platform Departemen Papikulas Ekspos. Gimana adik menurutmu dik? Ya, sekarang kan kita ada bagi para pekerja, mungkin ya, ada yang pekerja paruh waktu. Nah ya. Terus ada juga yang pekerja yang ya sebenarnya itu kan maksudnya pengangguran terselubung. Ya, sering belajar tuh di sekolah dulu. Pengangguran terselubung. Apa sih pengangguran terselubung gitu? Freelance termasuk ya kalau dikategorikan jokes mah. Freelance, tipis. Iya benar-benar, cuma kan persoalannya walaupun yang udah pasti juga gitu dikerjanya supaya semacam PNS lah gitu kita sebutkan atau profesi-profesi lain gitu Ya. Tapi pertanyaan paradigma yang tadi, apakah itu sudah hal yang pasti? Nah, pertanyaan selanjutnya tadi. Ya, Barangkali nanti ada kebijakan tiba-tiba regulasi ya. Pensiun usia 40 bisa di negara kan kita nggak tahu nih. Tiba-tiba bisa umur 40 dengan dalih efisiensi. Tapi nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Pasti banyak Pertentangan sih, Iya, pasti. kalau misalkan itu ya. Cuman untuk yang honorer nih sebenarnya kan
sempat ada kejadian juga kemarin, aku baca berita Hmm. di daerah Jawa, kalau nggak salah ya, itu honorer itu dirumahkan, daerah mereka dikasih apa namanya, dikasih pesangon untuk kerja gitu, untuk membangun usahanya, terus dibimbing sih sebenarnya sama pemerintah. Cuman balik lagi nih, maksudnya aku ngebahasnya soal ketidakpastian. Iya. Ya, bahkan setelah kita masuk ke dunia pekerjaan pun ya belum tentu kita dapat kepastian itu gitu. Iya. Nah, terus ada lagi nih kasus ya salah satu kolega gitu ya. Ya, kerja gitu dengan harapan sekian, pencapaian sekian, ternyata circle-nya itu tidak memberi harapan yang bisa membuat jalan dia naik gitu intinya. Akhirnya dia pun keluar gitu tuh. Nah, berarti kan itu rencana Tidak. kita tidak pasti ya. Pupus. Pupus akhirnya gitu. Nah, kita mungkin agak ke ranah yang serius sih. Nah, kan kalau kita potret dalam pendekatan bersahabat gitu, ke opini-opini Diki yang tadi dikemukakan bahwa ini kan antara optimistik dan pesimistik. Ya, dua hal yang berbeda. Ada orang yang paham bahwa di dalam dirinya saya orang yang pesimistik, yang rasional, tapi ada juga saya orang optimistik yang irasional. Ya. Nah, itu kan dicetuskan lah oleh beberapa figur atau tokoh-tokoh. Cuman apakah ini bagian dari hal-hal absurditas nih? Misal kalau kita ngomongin berbagai sumber, misal di bukunya Albert Camus gitu yang berjudul The Myth of Sisyphus, dia menggambarkan bahwa ketika dulu mitologi yang mendorong batu itu Zeus, ya kan Zeus kan Yang mendorong. nyuruh Sisyphus dorong batu ke bukit, jatuh lagi, naik lagi, jatuh. Nah, itulah yang dimaksud bahwa hidup itu tidak rasional. Hidup itu adalah irasional. Dalam pendekatan absurditas yang dilakukan oleh Albert Camus, bahwa kita tidak tahu hal-hal yang terjadi. Manusia secara eksistensial dilempar ke dunia dengan pelajar, dan saya harus apa di dunia? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, manusia bingung. Yang ketiga, masuk ke hal-hal yang quarter life crisis. Tapi balik lagi nih kemarin kan kita ngebahas soal yang arah kemarin di channel yang lain. Jadi sebenarnya kan boleh manusia itu berencanakan akhirnya. Cuman kan ternyata antitesisnya iya, dunia itu tidak pasti gitu. Iya, itu tadi ke hal-hal yang kalau ditinjau dalam perspektif absurditas itu tadi. Iya, makanya rencana itu tidak akan selalu selaras dengan apa yang direncanakan. Iya, gitu. kan kalau menurut budayawan Bahtaja itu kan manusia punya keinginan, Tuhan punya kenyataan. Bener deh. Jokesnya kan nggak begitu, jokes Sufi itu gue Sufi. Tapi kan persoalannya ngomongin ke absurditas tadi, jadi seolah-olah kita itu hidup dalam lingkaran paradoks terus mutar yang tidak berkesudahan. Ya. Terus ada lagi nih, ketika misalnya satu pengusaha di tahun 2022 misalnya, oh dia usahanya naik nih, sedang naik-naiknya gitu. Dan bisa saja di tahun 2023 karena tren pasarnya berubah, dia tidak bisa Membaca pasar dan akhirnya kolaps gitu ya. Akhirnya ya roda itu berputar ke bawah. Ya, sepakat tuh mengenai Cepat. hal-hal kayak begitu. Itu ketidakpastian juga lah gitu. Akhirnya kan dia harus berpikir gitu, harus merencanakan ulang, menata kembali gitu. Wah, kira-kira hal apa nih yang bisa buat usaha gue naik lagi? Iya, itu bagian dari tadi di konfrontatifnya Albert Camus mengenai dunia. Mungkin kalau kita merujuk ke Arthur Schopenhauer gitu yang menulis buku yang sangat masterpiece yang berjudul The World as Will and Representation, dunia sebagai kehendak representasi. Dia melihat bahwa dunia sebagai pesimistik. Udah, kita harus melebur gitu seperti para biksu, seperti para sufi kalau di Islam, tinggalkan dunia gitu.
Tapi kan persoalannya kita juga harus balance. Iya. Nah, terkadang di situ tuh titik core-nya tuh. Titik terjebak pada paradoks itu. Ya intinya hidup itu bingung. Bingung. Iya, makanya pembahasan ini kan absurd, ngawur tapi benar gitu. Dari tadi dibahas ketidakpastian yang pasti, apa kepastian yang tidak pasti. Itu kan dua hal yang bingung gitu manusia itu. Kalau kata Aldi Taher kan, dunia itu bingung, yang nggak bingung nanti di akhirat. Itu kan secara teologis kan itu bakal jadi jawaban nanti. Iya. Ada beberapa hal di dunia yang tidak bisa terjawab secara langsung gitu. Dalam Al-Quran juga kan disebutkan, ada juga secara eskatologi itu ilmu mempelajari akhirat, kehidupan setelah kematian, ngebahas apa. Jadi teman-teman, begitulah dunia itu tidak Jadi pasti. intinya pengangguran terselubung itu bagian dari ketidakpastian. Pastian yang pasti. Begitupun yang pekerjaan pasti, ketidakpastian, tapi Iya. pasti. Jadi apa yang pasti di dunia? Coba silakan di komen ya di kolom Mungkin komentar hanya sakit Parmus. perut terus pasti Atau pengen keren kayak monyet makan pisang di atas pohon. ya intinya tidak pasti. Ya seperti itu ya teman-teman, silakan ditonton obrolan yang absurd. Bye.